Oke, sebentar. Oke. Oke, Pak Hilman ingin sharing terkait dengan psychological toolkit for first aid ya. Apa artinya itu? Ada yang tahu? Psychological toolkit ya, kalau kalian misalkan ayah kalian ada mobil atau di rumah, mungkin kalian pernah melihat ya peralatan perkakas yang dalam satu wadah gitu kan, itu namanya toolkit ya. Itu adalah alat-alat yang bisa digunakan ketika keadaan darurat ya, atau misalkan ada sesuatu yang kerusakan dan lain-lain, dan itu bisa diperbaiki oleh mandiri, itu namanya toolkit ya. Di sini Pak Hilman ingin sharing tentang psychological ya. Kalau misalkan tadi alat-alatnya kayak tang ya, obeng dan lain-lain, kalau ini beda lagi lah psychological, tapi manfaatnya sama sebagai toolkit. For first aid ya, pertolongan pertama, sama halnya ketika misalkan di rumah kalian ada P3K ya, kayak gitu ya. Tuh, kalau P3K untuk tadi pengobatan luar atau fisik ya, obat-obatan dan lain-lain. Kalau psychological lebih ke arah ya penanganan psikologis seperti itu ya. Oke. Nah, satu hal dari kemarin kita selalu, Pak Hilman dan guru-guru di sini selalu menekankan bahwa salah satu hal yang penting dalam proses penyembuhan adalah adanya imunitas yang baik ya. Artinya kita harus bahagia ya. Nah, di sini happiness is our own choice ya. Kebahagiaan merupakan pilihan kita. Mengapa Pak Hilman bilang seperti itu? Ya, gini. Oke, Pak, sebenarnya saya kebahagiaan itu apakah memang pilihan atau sebenarnya dikejar? Ya, macam-macam. Ketika kita misalkan ya merasa ada orang lain yang ngasih hadiah ke kita, itu bahagia. Kita misalkan dapat uang, punya uang, itu bahagia. It's okay. Itu adalah salah satu sumber kebahagiaan. Dan ada banyak sekali sumber kebahagiaan. Namun ketika misalkan happiness-nya atau kebahagiaannya itu sumbernya dari luar diri kita, misalkan ya, kita bahagia ketika kita dapat uang, seperti itu ya. Atau kita bahagia ketika dapat apa yang kita inginkan. Itu adalah sumbernya adalah eksternal atau di luar diri kita. Nah, dampaknya ketika sumber itu menghilang, apa yang terjadi? Tentunya bisa berdampak kepada kita. Mungkin kita jadi sedih dan tidak bahagia seperti itu. Makanya Pak Hilman ingin menekankan bahwa bahagia itu sumbernya berada dalam diri kita ya. Karena bahagia itu dinyalakan. Ada sumbernya di dalam diri kita ya, dan Allah sudah menerangkan itu. Oke. Nah, sebelum ke sana ya, artinya begini. Kebahagiaan itu dinyalakan karena kita mau bahagia atau tidak itu berdasarkan pilihan kita ya, apakah mau bahagia atau tidak. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita bisa meregulasi emosi ya. Regulasi di sini artinya mengatur emosi kita agar emosi kita tetap stabil, tetap seimbang, tidak jatuh. Maksudnya gini, pada beberapa orang yang mungkin depresi dan lain-lain, dia merasa tidak bahagia, merasa tidak berdaya karena apa? Karena dia selalu berfokus pada posisi pikiran atau emosi negatif dia, ya. Makanya dia akan selalu merasa tidak bahagia, ya. Tapi ketika kita bisa lebih memilih untuk ingin bahagia, ya mungkin kita akan bisa lebih bahagia kayak gitu. Yang pertama, coba kita rate dulu ya. Kita bisa rate dulu bagaimana kondisi atau perasaan emosiku saat ini. Kamu bisa rate dari 0 sampai 10 ya. 0 itu kondisi sangat buruk dan 10 itu kondisi sangat luar biasa. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, ketika misalkan kondisi kita 0 sangat buruk, berarti kemungkinan kita berada dalam kondisi yang ya perlu berhati-hati atau perlu dikondisikan. Tapi kalau misalkan ketika dalam kondisi sangat luar biasa, ya alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sana kita bisa mengklasifikasikan emosi atau perasaan kita itu seperti apa. Apakah berada dalam positif ataupun negatif, ya. Oke, ketika dalam positif, it's okay, ya.
tetap dalam situasi terkondisikan, jangan sampai ya kita sangat senang banget sampai akhirnya lupa untuk mengganggu orang dan lain sebagainya. Hati-hati juga ya, terlebih dengan emosi negatif ya. Nah, dari sini ketika kita berada dalam misalkan kuadran 5 ke bawah, misalkan dari 0 sampai 5, artinya mungkin kondisi kita tidak sedang dalam kondisi positif gitu kan. Nah, kira-kira perasaan apa sih yang kamu rasakan itu? Oke. Kira-kira perasaan apa sih yang kamu rasakan itu? Nah, apakah kita dalam situasi positif ini ya, hati tenang, bergairah atau gembira, ataupun situasi yang negatif ini ya, marah ataupun takut. Kita misalkan, oh saya takut Pak, gitu kan. Takut pun macam-macam ya, ada tense, nervous, anxious, ya, dan lain-lain. Kamu bisa lihat terjemahannya ya nanti di Google. Secara umum ya takut, takut itu disebabkan apa? Kamu nanti bisa cari tahu di sana. Oke. Nah, jika perasaan emosi itu sedang negatif, apa yang harus aku lakukan? Ya, pertama kamu sadari it's okay not to be okay. Tidak masalah ketika kita berada dalam kondisi yang tidak oke, gitu loh. Jadi kita tidak perlu denial. Denial itu menolak, tidak perlu menolak bahwa saya sedih tapi saya baik-baik saja gitu kan. Itu contoh denial. Karena ketika seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena merasa negatif itu normal, ya. Punya perasaan negatif itu normal. Dan tugas kita adalah menerima perasaan itu. Ya, kenapa? Oke, paham ya? Kemudian, apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasakan emosi negatif tersebut? Ya, kita bisa melakukan katarsis. Apa itu katarsis? Letting go of emotional tension. Ya, oke, yang ahli bahasa Inggris tentu tahu ya artinya. Letting go, ya, melepaskan tekanan-tekanan emosi. Di sini perlu ditekankan bahwa emosi itu tidak hanya marah, sedih dan lain-lain. Semuanya tadi bahagia, bersemangat itu emosi, ya. Jadi misalkan ketika kamu misalkan mendapatkan juara 1 atau hadiah, kamu langsung berkata, yes, alhamdulillah. Misalkan kalian misalkan nilainya lulus KKM, alhamdulillah. Misalkan itu adalah bentuk katarsis. Kamu teriak, itu adalah bentuk katarsis, ya. Nah, dalam hal ini mungkin katarsis itu diartikan sebagai menuangkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan suasana hati, emosi dengan leluasa, gitu kan. Nah, mungkin lebih spesifiknya katarsis banyak digunakan untuk pelampiasan atau pelepasan ketegangan atau kecemasan. Ya tadi, pelepasan emosi negatif. Walaupun pada dasarnya katarsis itu semua emosi itu tercakup. Lebih banyak digunakan untuk ya emosi negatif. Oke, ini ya. Oke. Nah, di sini cara katarsis pun beda-beda. Ya, cara katarsis pun beda-beda. Ada yang bad katarsis, ada good katarsis. Nah, yang bad katarsis tadi, ketika kita marah, gitu kan, misalkan akhirnya misalkan kita membaca berita ya, sekarang yang lagi trending berita apa, kedatangan Habib Rizik ya, atau siapa lagi, ada apa lagi gitu kan, di sana kan kalau lihat sosial media tuh luar biasa, apalagi Twitter gitu, wah itu kicauannya luar biasa, lagi bising, lagi berisik sekali ya. Nah tadi mungkin ada pro, ada yang kontra, mungkin yang kontra itu marah dengan sikapnya langsung gitu, wah keluar kata-kata yang luar biasa, itu salah satu bentuk katarsis juga. Tapi itu sesuatu yang kurang baik, apalagi ketika kita ya berkata-kata kasar di sosial media tadi kayak gitu ya. Akhirnya apa? Nanti ada yang di sergap dengan UU ITE gitu kan dan lain-lain ya. Banyak sekali kejadian seperti itu. Itu bentuk katarsis yang kurang baik. Nah, atau misalkan bermain game ya, apalagi game yang mengandung kekerasan. Ya mungkin di sana ada pelampiasan kenikmatan tertentu, tapi hati-hati ya, itu bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah bumerang buat kita ya, karena kekerasan itu akan selalu nempel ya, akan selalu nempel, dan ketika kita berada dalam ini nyata, situasi nyata, dan itu akan berpengaruh pada mood kita gitu kan. Oke. Bermain game boleh, tapi pada waktunya gitu kan, proporsional. Atau misalkan yang suka motoran nih, mentang-mentang diberiin motor baru ya sama orang tuanya, misalkan motor apa, Ninja misalkan,
digeber 120 km per jam gitu kan. Oke. Ya, ini mungkin hal yang perlu hati-hati juga karena tadi ya mungkin akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, sementara good katarsis salah satunya beribadah. Kenapa beribadah menjadi salah satu katarsis? Ketika kita tahajud, ya, setelah tahajud itu kamu bisa menceritakan seperti halnya kamu berbincang-bincang kepada Allah itu. Ketika kamu ingin nangis, nangis. Saat itu juga kamu ungkapkan semua yang bisa kamu ungkapkan yang menjadi rahasia kamu. Ya, itu adalah bentuk katarsis yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi kamu akan rasakan ketika kamu sudah keluarkan itu semua, ya, itu akan membuat kamu lebih lega. Itu bentuk katarsis. Atau bercerita, ya. Kamu bisa mencari orang buat kamu bercerita yang mau menyimak dan menerima perasaan kamu, bukan judging. Jadi misalkan gini, aku cerita gini, oh jangan, kamu itu salah, harusnya gini, itu judging. Beda. Bercerita itu mencari teman yang, oh iya, saya paham apa yang kamu rasakan, gitu kan. Oh iya, it's okay, gitu kan. Mendengarkan, banyak mendengarkan. Dan memang jarang orang yang mau menyimak, ya, listen. Bukan hanya hearing, tapi listen, kayak gitu ya. Ya, kamu bisa bercerita kepada orang-orang yang kamu percayai, orang tua, saudara, atau sahabat kamu, teman kamu, atau dalam konteks tertentu kamu boleh menghubungi profesional, konselor, atau psikolog. Sekarang psikolog itu banyak sekali mereka punya aplikasi-aplikasi yang bisa dijadikan kamu untuk tempat cerita kayak gitu kan, seperti yang kemarin di-share gitu kan. Atau dengan menulis ya. Kamu misalkan ketika marah, kamu tuliskan atau gambarkan kemarahan kamu. Itu bisa menjadi sarana katarsis. Atau yang punya samsak di rumahnya, ya, kamu pukul-pukul, keluarkan itu emosi-emosi itu, ya. Makanya kenapa ketika olahraga, ya, kamu merasa akan lebih plong, lebih nyaman karena apa? Karena kamu akan ya keluar emosi-emosinya itu, ya. Jadi ada hormon-hormon tertentu yang menyebabkan kita merasa marah dan lain-lain. Dengan olahraga itu tadi hormonnya itu diseimbangkan dengan hormon yang lainnya yang baik gitu kan. Makan, ada juga kan yang lagi stres itu banyaknya makan, tapi hati-hati kalau misalkan berlebihan juga nggak baik. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Dan kamu bisa cari tahu cara-cara katarsis, misalkan, oh saya misalkan suka sekali untuk melampiaskannya dengan masak misalkan. Ya, ketika miris bawangnya buk gitu kan. Bisa gitu kan, atau yang lain-lainnya. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, kemudian katarsis ini menjadi salah satu hal penting karena kita itu mengeluarkan dulu apa yang kita rasakan. Karena kalau kita tahan, ya itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Misalkan kamu berpura-pura baik-baik saja padahal kondisinya tidak baik, itu akan menjadi masalah. Karena sejujurnya ya, emosi negatif itu akan mengambil sebagian besar energi yang ada di dalam diri kamu. Itulah kenapa ketika kamu merasa marah atau kesel, itu capeknya luar biasa. Cemas dan itu capeknya luar biasa. Bahkan capeknya mungkin kamu nggak ngelakuin apa-apa secara fisik gitu kan. Tapi kok terasa capek banget. Karena apa? Karena tadi ya. Karena emosi negatif itu mengambil banyak banget energi ya. Makanya tadi perlu dikeluarkan dengan katarsis yang benar. Itu salah satu cara. Ya. Nah, ketika misalkan tadi kita sudah cooling down, ya sudah keluar. Makanya di sini Pak Hilman selalu menyilakan kalau ada yang konseling menangis, menangislah ketika kamu menangis. Allah menciptakan air mata bukan untuk dipendam. Ya. Oke, Allah menciptakan emosi sedih dan lain-lain itu sesuatu yang wajar, keluarkan. Umar bin Khattab saja sebagai seseorang yang luar biasa tegasnya, beliau menangis ketika memang ingin menangis, tapi dengan cara yang tepat dan saat yang tepat juga. Jangan sampai misalkan di tengah banyak orang kamu nangis sendiri, dia dianggap gila nanti ya, kayak gitu. Oke ya, paham ya sampai sini? Nah, kemudian cari tahu apa yang terjadi dengan diriku, emosi perasaanku. Ada 3 rumus ya. Rumusnya tuh ABC. A anteseden, B perilaku, C-nya itu adalah konsekuensi atau akibat. Maksudnya begini, ketika kita merasakan sesuatu yang negatif tadi, ya misal perasaan negatif. Misalkan contohnya, aku ketakutan dengan masa depanku, bagaimana kalau pandemi ini belum juga berakhir, bagaimana kuliahku, karirku, kehidupanku, itu kan sebuah perasaan gitu kan. Ya, setelah kamu tadi misalkan
setelah kamu katarsiskan, kamu cari tahu ya, setelah tenang sadar kamu cari tahu ya. Karena gini, ketika kamu emosi keluar, maka logika kamu akan berhenti ya. Emosi kamu keluar, maka logika kamu akan berhenti, maksudnya tidak berfungsi. Lobus frontal ya, salah satu pusat logika kendali kognitif kamu itu akan berhenti karena difokuskan kepada salah satu bagian otak lain yang fokus ke emosi. Makanya tadi perlunya katarsis untuk mengeluarkan itu. Setelah reda, makanya kognitif kamu ya, logika kamu akan kembali ya. Caranya apa? Cari tahu anteseden, apa hal yang mendahului emosi atau perasaanku. Tadi ketika aku merasa cemas karena aku merasakan dampak dari COVID ini ya, belajar saya menjadi tidak optimal, termasuk aku khawatir dengan kesehatanku karena aku merupakan salah satu penyintas atau survivor yang positif COVID misalkan. Atau misalkan karena saya terlalu banyak lihat sosmed, ya teman-teman saya udah gini-gini, saya kok gini-gini, itu juga misalkan. Itu menjadi anteseden. Nah, dari sana kamu cari tahu behavior, perilaku apa yang muncul setelah kejadian sebelumnya, setelah kejadian anteseden. Ya, setiap kali bangun tidur aku merasa malas bangun, lebih memilih untuk melanjutkan tiduran di kasur, ya. Aku juga tidak bernafsu makan dan lain-lain. Perilaku apa yang dampak ya, misalkan yang terjadi setelah ada hal yang mendahului tadi. Kemudian terakhir, apa sih konsekuensinya, dampak yang muncul? Ya tadi, aku menjadi malas dan lainnya. Ya, dari sini jelas. Oh, kamu jadi mencari tahu. Saya sedih itu karena begini, 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 begini. Konsekuensinya begini. Ya, ini ranah kognitif. Kamu sadar gitu kan? Sadar dengan apa yang terjadi dengan kamu dan sadar akan akar masalahnya. Dari sini kamu akan cari tahu, akan tahu akar masalahnya apa sebenarnya. Kamu sedih itu karena apa? Ya, itu paham ya sampai sini. Nah, oke. Kemudian setelah itu ya tadi, bahagia itu dinyalakan. Bahagia itu pilihan. Selanjutnya kamu memilih apakah kamu tetap berada dalam mode positif atau mode negatif. Ya. Kenapa ini Pak Himas bahagia dinyalakannya tadi? Kamu mau menyalakan mana? Menyalakan emosi perasaan positif atau menyalakan emosi dan perasaan yang negatif. Ya. It's okay sebelumnya memiliki emosi perasaan dan pikiran negatif itu normal. Tapi jika terus-menerus dampaknya itu luar biasa, akan merusak buat diri kita. Ya. Tapi jika kita memilih untuk turn on positive mode, ya, mode positif, menyalakan mode positif, maka kita akan berfokus pada pikiran, perasaan dan pikiran ya, emosi, perasaan, pikiran positif. Ya, tentunya serta hal yang dapat aku kendalikan. Oke. Kemarin di grup WhatsApp Pak Hilman menjelaskan bahwa kekhawatiran, kecemasan itu muncul dari apa? Dari fokus kita terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya ketika kita fokus pada hal positif dan fokus pada kendali sesuatu yang bisa kita kendalikan, maka akan lebih bahagia. Ya, contohnya kayak gini. Tadi misalkan case-nya, saya khawatir dengan masa depan saya, gimana nanti kalau COVID-nya gini. Itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita, ya. Kayak gini, memprediksi kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Itu di luar wewenang kita, kendali kita, ya. Itu sesuatu yang akan membuat kita cemas. Termasuk memikirkan gimana kalau orang lain, termasuk gini ya, kalian misalkan setelah ini, mungkin ada beberapa orang yang ketika di rumahnya itu, ada beberapa tetangga yang belum menerima gitu kan, masih takut. Ketika kamu fokus dalam hal itu, yakin deh kamu akan khawatir terus, cemas terus, marah terus gitu kan. Ya, makanya dari kamu untuk turn on yang mau negatif mau positif. Sekarang yang bisa kita lakukan apa? Yang dapat aku kendalikan. So, saya akan fokus pada hal ini. Apa? Ya tadi, ini contoh-contohnya. Oke. Nah, oke, ini mulai penyelesaian ya. Termasuk kamu juga misalkan dengan masalah lain pun sama, dengan kondisi dan keadaan lain pun sama. Kamu bisa gunakan ini template ini ya sebagai toolkit dasar. Ya, kamu fokus apa yang bisa kamu kendalikan, tulis itu. Misalkan kalau perlu, gitu kan. Apa yang nggak bisa kendalikan. Ketika kamu misalkan menemukan akan masalahnya, saya khawatir terhadap masa depan, makanya berapa itu menjadi akar masalah kamu. Kamu fokus terhadap yang tidak kamu bisa kendalikan. Dampaknya emosi kamu akan cenderung negatif dan kamu akan tidak bahagia, lemah terus, gitu kan. Makanya tadi kembalikan ke dalam hal yang bisa saya kendalikan, ya. Nah, tadi ini gambarannya kemarin di
tausiah juga ada kaitannya ini ya. Apakah diri kita tidak bisa mempengaruhi hal yang tidak dapat saya kontrol? Ya tidak bisa, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, ini ranah ikhtiar kita, ya kan? Nah, dampaknya apa? Dampaknya ini adalah peningkatan IQ, SQ dan AQ ketika kita bisa berfokus terhadap emosi kita dan hal yang bisa kita kendalikan. IQ itu apa? Ya tadi kognitif kita, bagaimana kita sadar menganalisis sumber masalahnya tadi. Ya, yang tadi yang ini nih yang Pak Hilman sampaikan. Nah, ini bentuk-bentuk IQ ya, kognitif ya, bagaimana kita menganalisis. Oke. Kemudian bagaimana IQ itu apa? Ya ini bagaimana kita mengendalikan apa yang ada di dalam diri, apa yang di luar diri kita, emosi-emosi kita. Sedangkan spiritual tadi permohonan kita sama Allah untuk ya membantu memberikan hal terbaik. Ya tadi misalkan kita ketakutan dengan masa depan kita, khawatir kalau gini gini gini. Ya tadi ceritakan sama Allah gitu kan, curhatkan, terus minta sama Allah untuk mengubah takdir baik kepada kita gitu kan. Walaupun nanti hasilnya kita Temanya apa sih? serahkan sama Allah. Paham ya? Kembali ini. Oke. Meeting ini. Tolong di-mute dulu ya. Zoom. Di-mute dulu. Lagi ngomong. Oke. Paham ya? Oke, ini kaitannya. Nah, kesuksesan itu ketika IQ, SQ, dan IQ-nya balance. Ketika kamu berhasil untuk mengelola ini semua, maka kamu pun akan sukses. Sukses dalam hal ini untuk menghadapi masalah COVID kita ini, ataupun dalam hal lain, ya, dalam hal lain di kehidupan kita. Ini bisa menjadi panduan kamu. Oke? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya setelah itu, ya, setelah kamu tahu yang dapat saya kendalikan, ya, yang tidak dapat saya kendalikan, itu tolong di dulu ya. Punya di mana, Bu? Yang lagi ngomong tolong di mute dulu. Oh. Ya. Nah, tadi kemudian langkah selanjutnya setelah kita tahu yang tidak dapat saya kendalikan apa, yang dapat saya kendalikan apa, selanjutnya what did I do and what do I do now? Bingung. What did I do itu apa yang sudah kita lakukan untuk mengatasi masalah itu. Paham ya? Jadi kita juga perlu mengapresiasi, terlepas mungkin sudah tepat atau belum, tapi kita sudah mengapresiasi bahwa kita sudah berusaha untuk mengatasi permasalahan atau perasaan-perasaan yang muncul tadi ketika itu memang mengganggu gitu loh. Misalkan saya sudah berusaha berdoa, itu sangat bagus gitu kan. Nah, sekarang what do I do? Misalkan selama ini saya berusaha berdoa tapi saya belum fokus terhadap hal yang bisa saya kendalikan. Ya, kamu bisa cari tahu apa lagi yang bisa saya kendalikan misalkan. Hal-hal yang bisa saya kendalikan. Paham ya? Oke. Dari sana kamu akhirnya mendapatkan solusi. Ini adalah solusi. Ya, solusi yang paling mungkin, dan solusi itu berasal dari dalam diri kamu. Paham ya? Dan ketika itu solusinya berasal dari dalam diri kamu sendiri, ya itu akan lebih, ya kamu nyaman untuk menjalaninya. Paham ya? Oke. Setelah itu kamu bisa setting kapan saya harus melakukan ini, sehingga kamu punya target yang jelas. Jelas sampai sini? Oke, ya. Itu kurang lebihnya. Nah, ketika misalkan kamu sudah berusaha mengikuti step-step ini, tapi ternyata kamu belum bisa mengontrol juga gitu kan. Ya seperti halnya gini, kamu misalkan di rumah sakit, mungkin ada P3K, oke? Misalkan apalagi, misalkan batuk, mungkin ada obat batuk, atau misalkan kesilet, misalkan ya mungkin ada betadin. Itu toolkit P3K, ya, tuh. Tapi ketika misalkan kamu udah mencapai pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, misalkan batuk-batuknya sambil parah gitu, nggak bisa ini, ya tadi kamu hubungi orang yang kompeten, ya, bukan dukun, tapi ya tadi profesional, bisa ke konselor, bisa ke psikolog gitu, sama seperti kamu sakit fisik bisa ke dokter umum. Mungkin kamu konsul mungkin dulu dengan perawat gitu kan, kalau memang perlu. Paham ya sampai sini? Cari pertolongan. Kebanyakan orang-orang yang tadi depresi sampai bunuh diri tadi, dia merasa baik-baik, padahal dia tidak baik-baik, denial, menolak. Ya, dan tadi dia tidak bisa menyelesaikan itu. Akhirnya tadi udah kejadian baru.
Karena memang perasaan dan lain itu mungkin bisa disembunyikan. Berbeda dengan fisik. Kalau fisik mah kelihatan gitu kan. Orang yang sakitnya apa, gejalanya apa. Kalau ini mah ya mungkin agak susah untuk mendeteksinya. Ya, paham ya sampai sini? Cari pertolongan. Tidak usah malu atau takut. Nah, kaitannya dengan COVID kita kali ini. Ya, maksudnya begini anak-anak. Ya, oke lah, kita mendapatkan musibah ini, ya, dan kita nggak tahu gitu kan, kita nggak tahu ini akan berakhir sampai kapan, ya. Tapi kita tidak bisa juga menunggu sampai ini berakhir. Sebentar, Pak Hilman ngecas dulu. Kita tidak bisa menunggu gitu kan, oke. Sampai berakhir kapan? Tapi terkait dengan misalkan ya kalian khususnya yang ya saya perlu kuliah, saya perlu belajar dan lain-lain ya. Kalau kita menunggu COVID-nya kapan ya udah gitu kan. Itu sesuatu di luar kontrol kita. Kita akan selalu cemas dan takut gitu kan. Makanya ada hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Ini ekstra how to ya. Oke. Tadi dalam menemukan solusi tadi ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Sesuatu yang bisa kita kontrol yaitu menemukan sesuatu yang menyenangkan dan produktif selama kalian isolasi ya. Oke. Agar tetap bisa happy. Tadi beberapa teman kalian ada yang sudah sharing, misalkan Azka. Azka selama isolasi di rumah tadi ngapain aja, Kak? Halo? Azka ada? Iya, Pak. Oke, Azka bisa sharing nggak di sini? Apa yang Azka lakukan ketika tadi di rumah? Nyicil Pak buat TWK, bikin ya perbanyak nonton konten YouTube loh Pak. Oh, konten YouTube tentang apa itu? Tentang budaya-budaya yang baru. Oke. Apalagi yang kamu lakukan? Yang bisa dicontoh lah Pak. Apalagi? Yang saya lakukan, ya saya 2 minggu di kamar sih Pak, belum kemana-mana. Maksudnya tuh ya yang bisa kamu lakukan di rumah gitu loh. Baru minggu ini sih Pak olahraga Pak. Soalnya kan baru bisa keluar kamar. Jadinya ya soalnya kan saya sempat positif juga Pak. Okay. Jadinya isolasi di kamar juga sih Pak. Okay. Jadi intinya kamu berusaha untuk menemukan hal yang menyenangkan ya di kamar. Iya. Intinya positif, menyenangkan ya, kayak gitu. Betul. Itu salah satu contoh yang sangat bagus sekali. Artinya dinding kamar itu tidak akan menyurutkan kalian untuk apa? Ya, tidak akan membatasi perasaan dan pikiran kalian ya. Kalian itu kan masih bisa internetan. Internetnya tidak hanya kamu bermain game sosmed, kamu bisa cari tahu. Kamu misalkan berminat dengan bahasa Inggris, banyak sekali kursus-kursus online sekarang mah dan lebih murah. Jujur ya, Pak Hilman pernah ikut kursus dulu tuh waktu pandemi awal-awal itu. Dan lebih murah ketika misalkan kita harus ini ke sana dan itu sangat membantu banget ya. Kamu misalkan yang suka kemarin ngobrol sama Fahri, kamu suka apa gitu kan? Saya suka ini bikin konten YouTube. Kenapa enggak kamu gunakan? Iya ya Pak, bisa gitu kan. Atau sambil nulis Fahri itu bisa ya, Fahri kelas 10 ya kemarin itu. Oke. Dan banyak hal ya. Banyak hal yang bisa membuat menyenangkan. Termasuk kemarin Fahri juga sharing. Saya juga sambil bersih-bersih Pak. Iya itu bagus, bersih-bersih itu bisa membuat kita bahagia. Kenapa? Karena ada achievement. Oh iya, akhirnya saya mendapatkan kebersihan sebagai bentuk achievement. Udah lelah-lelah gitu kan. Oke. Dan banyak lagi. Nah, hal yang bisa kita explore walaupun kita dalam pandemi ini tadi kita tidak bisa menunggu waktu terus berjalan dan kita tidak bisa menunggu dengan waktu gitu kan. Menunggu pandemi ini berakhir. Apa yang bisa kita explore gitu kan dengan keterbatasan? Yaitu tadi kita bisa eksplor minat, bakat, hobi ataupun passion. Ya, kalau passion itu bahasanya jelek ini ya, berat ya. Ya, melakukan sesuatu yang kita cintai, kita sukai, dan walaupun kita mau berkorban gitu kan, biasanya menemukan passion itu memang lama, nggak bisa sehari 2 tahun, sehari 2 hari, setahun 2 tahun gitu kan. Ada juga yang cepat sih relatif. Nah, yang paling mungkin adalah kita bisa mencari tahu minat, bakat, dan hobi kita. Ya, nah, minat, bakat, dan hobi kita. Oke, ini dulu awalnya. Apa? Pertama, perbedaannya minat, bakat, dan hobi itu apa? Oke. Perbedaan minat, bakat, dan hobi. Hobi itu sesuatu yang ya just for fun, ya. Kita melakukannya karena kita mendapatkan kesenangan akan hal itu. Misalkan futsal.
futsal itu apa ya, sebuah kegiatan itu bisa jadi dia minat, bakat atau hobi, tergantung kita meletakkannya ya, atau manfaat yang didapatnya apa. Misalkan futsal, bagi sebagian orang itu hobi ya, hobi. Karena kenapa ya? Saya hanya bermain ini untuk kesenangan, untuk bertemu teman-teman, dapat kesehatan. Setelah itu ya udah fun gitu. Setelah itu ya udah gitu kan. Paham ya? Hobi, mancing misalkan. Oke. Susah ya mancing di rumah. Mungkin ada yang suka masak ya. Oke. Ada yang suka ngerakit Gundam, misalkan kayak gitu. Ya just for hobi, ngoleksi gitu kan. Nah, kalau bakat itu beda lagi. Bakat itu ketika kamu melakukan sesuatu dan kamu melakukannya dengan baik, dan biasanya kalau ada apresiasi dari orang lain itu menjadi hal plus. Paham ya bakat itu? Bakat itu gift. Seperti gini. Nih, Pak Hilman kasih pulpen buat kamu, atau Pak Hilman kasih pulsa buat kamu. Itu gift. Ya. Allah itu berikan itu ya karena bakat itu dalam bahasa Inggrisnya tuh gift, hadiah. Sesuatu yang memang itu sudah menjadi alamiah, itu menjadi sesuatu yang kita mampu. Makanya salah satu memetakan bakat itu gimana? Kamu ketika melakukan sesuatu, apa sih yang menurut kamu itu gampang gitu loh. Dan kamu tuh sering berhasil dengan hal itu. Mungkin ada yang futsal, jago di mana-mana di olahraganya gitu kan. Di futsal, di taekwondo, di badminton dan lain dia jago walaupun tanpa banyak berlatih ujug-ujug jago gitu kan, dan teman-teman tuh menjadikan dia jagoannya gitu kan. Itu salah satu bakat. Paham ya sampai sini? Paham. Itu bakat. Nah, biasanya bakat itu identik dengan multiple intelligency. Ya, dalam psikologi ada namanya teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner tentang multiple intelligency. Ada 9 kecerdasan. Ya. Ya, ketika kamu misalkan bakatnya di olahraga, berarti kamu atau jago dance ya. Ada yang ini ya, yang lihai banget ngedance-nya itu luas gitu. Kalau ngedance itu ya itu bakat, karena tidak setiap orang bisa kayak gitu. Itu bakat ini sensori motorik. Ada yang suka misalkan bahasanya jago ya, cepet banget kalau misalkan belajar bahasa itu, entah bahasa Inggris, Jepang dan lain-lain, mungkin di bahasanya bagus. Atau misalkan di matematika, itu encer banget kalau masalah hitung-hitungan logika itu. Ada juga yang bakatnya misalkan di interpersonal, itu tuh orang tuh paham banget gitu kan, enak kalau diajak ngomong gitu, dia paham empati, interpersonal. Ada juga orang yang intra sama inter. Nah, kalau inter itu bagaimana kamu bisa berhubungan dengan orang, jago banget berteman dan lain, itu interpersonal, itu bakat juga. Paham ya? Nah, bedanya dengan minat itu sesuatu yang kita tertarik dengan itu, ya. Kita tertarik dengan itu. Ya terlepas kamu bisa atau enggak, ya kita punya ketertarikan ke sana ya. Interest namanya juga ya, interest. Oke, di sini Pak Hilman akan fokus ke minat aja ya. Mungkin untuk bakat dan hobi mungkin kalian bisa cari tahu sendiri ya. Oke. Nah, minat. Seperti apa itu minat gitu kan? Oke. Nah, ini ciri-ciri minat. Oke, kalian bisa cari tahu ya. Mulai dari sekarang kalian bisa cari tahu. Minat itu ketika kita punya tumbuh perasaan positif terhadap hal tersebut. Ada curiosity, penasaran, ingin tahu yang tinggi terhadap hal tersebut. Kita bersemangat kalau ngomongin hal itu, gitu kan? Bikin lupa waktu saat melakukan apa yang ya, kamu bisa mencari tahu apa saja yang saat melakukannya ya, yang membuat kamu itu menunda makan atau menunda mandi atau lupa waktu saat melakukannya. Misalkan tadi, ketika kita sudah tertarik dengan minat menanam, misalkan kita suka lupa waktu dari pagi sampai sore itu nggak kerasa gitu kan. Oke. Atau enjoy, sesulit apapun kamu enjoy melakukannya, sesulit apapun misalkan kamu suka minat dengan tanaman atau hidroponik misalkan. Sesulit apapun misalkan kamu ingin membuatnya, kamu tetap coba ya, dan kamu enjoy melakukannya itu. Endurance, ketahanan untuk terus selalu dilakukan. Mungkin karena kadang nanti gini, ada minat atau sesuatu yang memang itu hanya temporal, atau kadang-kadang gitu kan, muncul saat itu juga, habis itu hilang gitu kan. Kalau minat biasanya ada ketahanan dari dulu sampai sekarang itu masih suka ya, kayak gitu. Termasuk juga knowledge and mastery ya. Ada ketertarikan kamu untuk mengetahui tentang hal tersebut dan kamu melatih diri kamu untuk mendalaminya jadi lebih ahli lagi ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini minat pun ada 2, personal interest sama situational interest. Personal interest itu waktunya panjang, kalau situasionalnya sementara. Misalkan,
kamu lihat stand up comedy. Ya saat itu senang gitu kan, setelah itu tapi udah nggak senang lagi, ya itu sifatnya sementara. Tapi bisa juga gitu kan, dari sana bisa terus-menerus senang, ya itu artinya bisa jadi minat personal interest. Atau misalkan hal-hal yang kamu lakukan dari mulai SD, SMP, sampai SMA gitu kan. Misalkan dulu gini, Pak Hilman dari kecil itu sering pernah diajarin untuk bertani ya. Awalnya gini, Pak Hilman itu membaca tentang tentang IPA, tentang cangkok, stek dan lain-lain. Saat itu disuruh praktek, dan ketika praktek kok menarik gitu ya. Dari sana tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan pertanian gitu kan. Dan sampai sekarang ya pernah nyoba hidroponik, walaupun gagal ya udah enjoy gitu kan, senang untuk melakukan itu, salah satu personal interest. Atau dulu Pak Hilman ketika SMP ya dapat hadiah dari kakak, hadiahnya itu novelnya itu tentang berkisah arsitektur. Dari sana tertarik, kok bisa ya arsitektur ya, akhirnya cari tahu apa itu arsitektur, istilah-istilah arsitektur, maket dan lain sebagainya. Dari sana tertarik dan menikmati setiap setiap arsitektur itu, tulisan-tulis hasil-hasil arsitektur itu sampai sekarang itu bisa jadi kayak gitu ya. Oke. Itu contohnya. Nah, kamu bisa memulainya dari menemukan 3 minat personal kamu ya. Minat yang muncul mulai dari SD ya, SMP ataupun ya SMA awal, mulai yang kelas 12 mah mungkin ya. Dan kira-kira itu masih bertahan sampai sekarang. Cari ya, temukan 3 minat itu ya. Dari sana, dari 3 minat itu apa yang bisa kamu kembangkan minat itu di rumah ya, dengan situasi kayak gini. Misalkan Azga itu sempat ya ngobrol sama Pak Hilman, Pak saya itu senang traveling gitu kan, senang ya hal-hal yang berbau dengan pesawat, senang dengan berhubungan dengan orang gitu, itu salah satu minat gitu kan, minat terhadap situasi sosial. Makanya tadi Azga salah satunya bisa mencari tahu tentang budaya-budaya dan lain-lain. It's okay, itu mungkin akan sekarang mungkin belum terasa manfaatnya akan terasa ketika kamu di situasi yang lain di masa depan gitu kan. Oke. Itu contohnya. Ya, coba ya tadi kamu bisa temukan 3 minat personal kamu ya, minat personal itu yang waktunya panjang dari dulu sampai sekarang masih ada gitu kan. Atau bisa juga kamu baru-baru ini menemukan minat dan kamu bisa melanjutkannya gitu kan. Masih tertarik dengan itu, kamu bisa explore lagi ya. Banyak, misalkan kamu tertarik bahasa, banyak sekali ya, kursus-kursus bahasa Jepang gitu kan. Kamu tertarik traveling, mungkin ada hal sesuatu yang bisa kamu ya tadi explore terkait dengan karakteristik negaranya dan lain-lain gitu kan. Terus misalkan kamu tertarik kuliner misalkan, ya mungkin kamu bisa mencoba eksperimen ketika udah mulai beres isolasinya, mungkin kamu bisa mencoba itu. Ataupun kamu bisa mencoba hal-hal baru, misal coding, sekarang banyak beasiswa coding ya. Atau misalkan tutorialnya tuh banyak ya, banyak banget. Atau kamu tertarik psikologi misalkan, kamu bisa baca-baca atau sharing dengan Pak Hilman boleh ya. Dan banyak hal lagi ya. Kamu terkait olahraga yang mungkin saat ini dikurangi, minimal kamu mungkin baca-baca berita atau teknik-teknik ya dalam olahraga dan sebagainya, bisa kamu ya knowledge-nya dulu lah gitu kan, minimal nanti skill-nya mah bisa belakangan gitu ya. Paham ya? Nah ini, apa yang bisa kamu kembangkan di rumah ini? Coba kembangkan kreativitas kamu, inovasi kamu. Jadikan bahwa tembok itu bukan penghalang kamu untuk tetap produktif. Yang suka nulis, kenapa enggak untuk memulai nulis? Yang suka melukis, kenapa enggak? Kemarin ya ada salah satu siswa yang, saya tuh suka melukis Pak, melukis di bidang tertentu. It's okay, bagus, itu sangat bisa kamu lakukan. Sekarang pun banyak doodle artis gitu kan, atau misalkan ilustrator gitu di Instagram tuh banyak sekali yang mereka itu hidup dari sesuatu yang mereka minati gitu kan, banyak sekali. Zaman sekarang mah zamannya udah berbeda ya, zamannya udah berbeda. Yang penting kita punya skill ya. Nah itu kedepannya ketika kita misalkan punya sesuatu yang kita cintai, yang kita enjoy, yaitu ngarahnya ke passion nanti ya. Passion itu dibentuk lama, tidak hanya. Oke ya, la tahzan innallaha ma'ana ya. Kita tetap semangat, tetap positif untuk bisa terus produktif, terus bangkit selama COVID ini. Kita tidak tahu COVID ini akan berakhir, tapi kita yakin bahwa COVID ini akan berakhir, dan itu bukan di luar kendali kita kapan ini akan berakhir. Yang bisa kita lakukan adalah fokus terhadap diri kita dan apa yang bisa kita lakukan. Ya,
Oke, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, nanti Pak Hilman akan berikan challenge ya. Challenge-nya terkait dengan ini. Ya, nanti Pak Hilman akan sediakan Google Form ya di grup kalian masing-masing. Challenge-nya adalah kalian cari tahu minat kalian ya, minat personal interest kalian 3 ya. Dan kalian cari tahu juga dari 3 itu hal apa yang dari 3 minat tersebut yang bisa kamu kembangkan selama di rumah, aktivitasnya apa ya. 3 orang pemenang ya, 3 orang dengan ini termenarik ya, terunik, terkreatif ya, akan Pak Hilman ambil dan Pak Hilman akan kirimkan pulsa langsung saat itu juga. Dan insya Allah ini akan berguna juga buat kamu, tidak hanya untuk ya kegiatan kamu, tapi minat ini juga bisa kamu kembangkan nantinya untuk kejurusan, ke pekerjaan kamu gitu kan. Kebanyakan orang-orang salah memilih jurusan karena tadi dia tidak mengeksplor dari awal apa kelebihan kekurangannya, apa minat-minatnya dan lain-lain. Dan insya Allah ketika kalian ikut hal ini, melakukan hal ini tadi ya, ini akan berguna kamu. Khususnya kelas 10, kelas 11 mumpung belum jadi kelas 12, karena ketika udah kelas 12 itu pusingnya ya, kalau belum nemu minat. Artinya kalian juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk ikut lomba-lomba dan lain-lain ya, memperbanyak ya peluang kamu, peluang kamu untuk bisa tembus di PTN dan lain-lain, atau misalkan yang mau keluar negeri ya tadi, ya bisa bermulai dari ini. Paham ya sampai sini? Oke, itu challenge-nya nanti Pak Hilman akan jelaskan lagi di grup, silakan ya. Oke. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Bisa di-unmute. Oke, Revansha, boleh. Bentar, stop share dulu. Oke, Revansha. Ya, silakan. Saya yang bertanya, Pak. Apabila kita telah mengetahui beberapa minat, nih, Pak, yang personal, yang dalam jangka waktu panjang, cara kita untuk mengetahui mana yang lebih baik untuk didahulukan itu seperti apa ya, Pak? Karena kan terkadang kita tuh kayak susah untuk memulai gitu, Pak. Oke. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan. Makasih ya, Revansha. Oke. Jadi gini, dari 3 itu, kamu cari kecenderungan mana minat kamu yang paling besar, ketertarikannya paling besar. Paham ya? Oke. Dari 3 itu cari kecenderungan kamu paling besar mana, gitu kan? Oh, misalkan dari 3, yang pertama misalkan ya memasak, gitu kan? Atau misalkan yang kedua misalkan apa lagi ya? Coding, gitu kan? Atau yang ketiga apa? Nah, dari sana yang paling kamu ketertarikannya paling tinggi mana? Paham ya? Apa? Ambil ketertarikan yang paling tinggi ya. Dari sana kamu akan menemukan meaning ya. Tujuannya apa? Kamu akan cari tahu ini tuh nanti arahnya kemana. Biasanya itu kaitannya dengan impian kamu juga nantinya. Oh iya ya, ketika kamu udah tahu apa saja peluang di minat itu, kamu akan bisa membuat ini impian kamu dan itu akan lebih terfokus. Dan ketika belajar, kamu pun belajarnya punya meaning, makna. Saya belajar karena saya punya tujuan yang jelas untuk ini, gitu kan. Beda lagi ketika kamu misalkan hanya belajar untuk kewajiban, ya udah minimal nggak remed, ya udah. Setelah itu sowat. Tapi ketika kamu misalkan punya tujuan jangka menengah, jangka panjang, gitu kan. Oh iya, saya belajar untuk ini karena saya punya tujuan ini. Sehingga kamu ya tadi enjoy. Makanya sekarang itu pemerintah sedang menggalakkan merdeka belajar, ya kan? Sekarang kenapa ujian nasional tidak diarahkan ke tes itu, tapi lebih ke arah analisis kompetensi? Karena tadi pemerintah ingin agar kamu bisa literasinya ditingkatkan dan lain-lain. Paham ya? Setelah itu ya tadi, ketika kamu bermula dari sesuatu yang kamu minati, itu akan sangat membantu kamu, akan enjoy. Mau belajar ataupun mengembangkan minat. Paham ya sampai sini ya? Iya, Pak. Oke, sip. Ya, silakan Azka, nggak apa-apa. Ya, terima kasih sudah bisa hadir di sini. Azka izin live. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kalian boleh japri Pak Hilman kalau memang mau konsultasi, mau cerita dan lain-lain ya. Feel free, tidak usah sungkan, tidak usah takut, silakan. Pak Hilman akan senang sekali untuk bisa membantu kamu ya. Tapi dilihat waktunya juga ya. Waktunya yang kira-kira Pak Hilmannya lagi on gitu kan. Ya, nanti kita janjian kapan.
Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Pak Hilman tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk kuisnya nanti bisa di-sharing di ini ya di Google. Nanti Pak Hilman akan ambil 3 ya. 3 ini menarik, terkreatif, terunik ya. Nanti Pak Hilman akan berikan apresiasi ya. Oke. Jangan dilihat ininya nilainya, tapi dilihat bagaimana niat untuk mengapresiasi kalian, dan tentunya itu akan berguna buat kalian juga ke depannya. Oke? Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya, doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, sama-sama.